Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh sangat baik, dan Dia punya rencana yang baik buat setiap kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi dan punya rencana yang baik buat kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu di pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25. Tertulis demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasihi Tuhan, Anthony D'Angelo, seorang penulis dan inspirator, pernah mengatakan, "The most important things in life aren't things." Hal yang terpenting dalam hidup bukanlah hal-hal lahiriah, bukan materi atau kebendaan. Ada hal lain yang jauh lebih penting. Kita sering kali mengejar hal-hal yang kita anggap terpenting di dunia, padahal sebenarnya tidak begitu penting. Kita mungkin mengira sedang memprioritaskan apa yang paling penting. Namun sayangnya, yang kurang penting seringkali menjadi yang utama, sedangkan yang terpenting menjadi terabaikan. Di dalam Matius 6 ayat 25 Tuhan Yesus katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Tuhan Yesus menyatakan kepada kita dalam bagian akhir dari ayat ini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dalam bahasa Yunaninya, kata hidup dalam ayat ini disebut dengan psike. Psike mempunyai arti jiwa, roh, atau entitas yang tidak kasat mata yang menempati tubuh fisik. Dari kata psike ini muncul istilah psikologi. Tuhan mau agar kita semua menyadari bahwa jiwa dan roh kita adalah yang paling penting daripada makanan jasmani. Bukan berarti jasmani tidak penting, tapi ketenangan jiwa dan keselamatan roh kita adalah yang terutama. Dan mengenai tubuh, mengapa tubuh dikatakan lebih penting daripada pakaian? Karena disitulah berdiam roh Tuhan. Tubuh kita adalah baitnya yang kudus, yang perlu selalu kita persembahkan kepadanya, dengan cara hidup seturut dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberikan cara bagaimana kita dapat mengutamakan roh kita atau jiwa kita, yaitu dengan mencari dan menemukannya, serta memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan katakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Demikianlah kita menjadi pribadi yang mengutamakan hal yang terutama, kalau kita mencari terlebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya sebenarnya menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang memiliki Kristus memiliki hal yang paling berharga di sorga dan di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita mencari makan, kita mencari penghasilan, mencari pemenuhan kebutuhan hidup, mencari pekerjaan, mencari sasaran, target yang ingin dicapai. Itu adalah hal baik dan penting dalam perjalanan hidup. Tapi ingatlah hal yang lebih penting dan terpenting,
bahwa kita perlu selalu mencari Tuhan dalam hidup kita, agar kita dipastikan selamat dan tidak binasa, serta memiliki jaminan kekekalan bersama Tuhan di dalam sorga. Yang terpenting, yang terutama dalam hidup ini, bukanlah yang lahiriah, tapi yang rohani. Mari utamakan yang rohani, utamakan Tuhan, kejarlah Tuhan, milikilah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Percayalah kepadanya. Tuhan mengasihi dan memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Terlalu sering kami fokus kepada hal-hal lahiriah. Kami mengira bahwa kami sedang mengejar yang terpenting di hidup kami, padahal kami sedang mengabaikan yang terutama. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering lalai, kurang bersekutu dengan Tuhan, kurang mencari Tuhan, kurang kerinduan untuk memiliki persekutuan yang erat denganmu. Terima kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu, karunia-Mu, anugerah-Mu yang menolong kami. Kasih karunia-Mu yang membawa kami selalu dekat denganmu ya Tuhan Yesus. Bukan kami, tapi Tuhan sendiri yang menarik kami lebih dekat kepadamu. Karena itu kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kasih-Mu yang membebaskan, kasih-Mu yang menolong dan menguatkan kami. Ajar kami untuk selalu mengutamakan Engkau Tuhan Yesus di hidup kami. Kami percaya hal-hal lain Tuhan pasti sediakan. Kami tidak takut akan kekurangan, karena Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu taat, setia kepada-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam segala hal. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, dan atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu, dan atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.